Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 9. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Pasurut masianahu sudehamu wakkana mangulahon nasouhum, ainunga ditangiho Jehovah soarani anggukon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ada masa-masa sulit yang penuh penderitaan, kesusahan, dan pergumulan yang sangat berat yang sedang dialami Daud sebagai pemazmur. Yang kalau kita baca dari ayat 1, di sana Daud dikisahkan menghadapi ancaman dan ejekan dari musuh-musuh atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka mungkin adalah musuh politik, mungkin juga pengkhianat, atau bahkan orang-orang terdekat yang ingin melihatnya jatuh. Kondisi seperti itu membuat hati Daud merasa seolah-olah Tuhan juga sudah murka padanya, sehingga ia memohon belas kasihan dan pertolongan. Ia meratap dan menangis sampai digambarkan di ayat sebelumnya, tempat tidurnya banjir dengan air mata. Tetapi Daud tidak lagi hanya memohon, dia tidak lagi hanya mengeluh, tetapi ia bangkit dan dengan pertolongan Tuhan ia menghardik. Ini adalah sebuah sikap yang luar biasa. Dari posisi sebagai korban yang lemah dan menangis, ia sekarang berdiri sebagai pemenang yang memiliki otoritas atau kekuatan. Sikap Daud ini layak kita teladani ketika kita menghadapi kebencian dan kejahatan orang lain. Setelah kita memohon belas kasih Tuhan, kita harus bangkit untuk mengalahkan kejahatan dan kebencian itu. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Tentu yang pertama adalah karena permohonan dan seruan kita yakini didengar Tuhan. Mari membawa seluruh penderitaan kita kepadanya. Tetapi baiklah kita lakukan karena kita tahu dan yakin bahwa tangisan kita didengar olehnya. Inilah dasar dari kekuatan baru yang lahir dalam diri kita. Hanya mengeluh tidak akan bisa menolong kita, tetapi dari kepastian bahwa Allah akan mendengarkan doa kita, maka kita akan termotivasi menjadi kuat. Yang kedua, kekuatan kita berasal dari relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika Daud berkata, menjauhlah daripadaku, ia tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Ia melakukannya karena ia memiliki hubungan yang baik dengan sumber kekuatan sejati itu. Ia percaya bahwa Tuhan telah mendengar tangisnya. Demikianlah kiranya kita mengimani bahwa kekuatan kita lahir dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur dan dia mendengar kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan kejahatan dalam hidup. Dan yang ketiga, kita diajak untuk yakin bahwa dari penderitaan Tuhan sanggup menciptakan kekuatan rohani. Jika saat ini sedang menderita, jangan anggap itu sebagai sia-sia dan yang akan menjadikan kita putus asa. Dalam setiap air mata yang kita curahkan kepada Tuhan dalam doa, itu adalah proses penguatan rohani yang sedang terjadi. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bangkit dengan kekuatan iman, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Ia sedang mengubah kita dari korban yang berduka menjadi pemenang yang tangguh. Mari juga kita teladani pengalaman iman Paulus yang dituliskannya dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.